Semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperkenankan kita ada sampai hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Sebagai rasa syukur kita, mari kita siapkan hati, pikiran dan kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Pagi ini melalui saat teduh dengan rehat edisi Selasa 6 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang dengan ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada seperti ini semua karena Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama Tuhan pagi ini melalui saat teduh. Roh Kudus, tolong kami agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini boleh kami pahami dan kami wujudkan dengan baik dalam kehidupan anugerah Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami siap mendengar dan kami siap melakukan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jangan salah menilai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang mengenal sosok Susan Boyle sebelum ia mengikuti audisi dalam acara televisi Britain Got Talent, sebuah acara pencarian bakat di Inggris. Usianya 47 tahun, parasnya biasa saja, dandanan sederhana, tubuh gemuk, dan berasal dari sebuah kota kecil. Ketika ia memperkenalkan dirinya di atas panggung, juri dan penonton tertawa meremehkan. Namun saat ia mulai menyanyikan lagu I Dream It a Dream, sebuah lagu dari kisah drama musikal Les Miserables, suara soprannya membuat semua orang tercengang dan terpesona. Harus diakui, pada umumnya kita begitu mudah menilai orang lain berdasarkan penampilannya.
Di pikiran kita sudah ada stigma tertentu, sehingga tanpa sadar kita mengukur seseorang berdasarkan pikiran kita. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mengakui bahwa ia dahulu menilai Yesus berdasarkan ukuran manusia, sehingga ia membenci para pengikut Kristus. Namun kasih Kristus telah membuatnya sadar bahwa ia salah menilai Kristus. Ia mengajak jemaat untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, seharusnya setiap orang bisa menguasai diri, terutama pikirannya. Paulus sadar betapa sulit bagi orang-orang untuk menerimanya sebagai utusan Kristus karena masa lalunya yang jahat. Namun penilaian orang tidak membuatnya mundur dan menyerah dari pelayanan. Namun Paulus yakin bahwa kasih Allah di dalam Kristus telah mendamaikan hatinya. Allah tidak pernah memperhitungkan pelanggarannya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Paulus ini membuat kita belajar untuk tidak salah menilai orang yang kita jumpai. Salah menilai akan membuat kita meremehkannya. Padahal bisa jadi melalui dia Allah mau kita belajar banyak hal. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kasih-Mu dan pemeliharaanmu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Khususnya pagi ini dalam saat teduh, kami sungguh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami dan mampukan kami untuk selalu hidup berdasarkan firman kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami akan memulai juang karya dan kerja kami. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kesehatan, kami mohon kebijaksanaan dari Tuhan untuk memaknai hidup anugerah Tuhan ini. Tuhan, kami serahkan pekerjaan kami, usaha dan rencana-rencana kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, campur tanganlah di dalam kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kami. Kiranya mereka semua tetap diberkati oleh Tuhan dan dipeliharakan oleh Tuhan. Dikaruniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka dari Tuhan sendiri. Kami percayakan Tuhan akan kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan tetap memberkati mereka semua, baik yang jauh pun yang dekat, di dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan, majelis gereja, dan pengurus organisasi intragerejawi di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Efrata. Tuhan peliharakan mereka, Tuhan tuntun mereka, sehingga mereka pun semua tetap mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan-pelayanan mereka dengan baik. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan. Kiranya Engkau menilik mereka satu persatu. Yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintah kami berkati dalam menjalankan roda kepemimpinan. Bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati. Pulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan berkati sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Kami berdoa Tuhan,
Buat tim medis, berkati mereka. Di dalam pelayanan mereka, kuatkan dan sehatkan mereka Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau beri semangat bagi mereka untuk menjalani pengobatan dan karantina mandiri. Sehingga mereka pun boleh pulih, sembuh seperti sedia kala, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami pun tetap berjalan pada kebenaran Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Mampukan kami untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ini harapan kami, sukacita kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.